Halo semuanya, selamat datang di sesi bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang jujur aja sering banget kita dengar sehari-hari, tapi ternyata bahayanya luar biasa besar. Kita bakal ngebahas tuntas sebuah miskonsepsi budaya yang sayangnya udah terlalu sering makan korban jiwa. Ya, kita ngomongin soal mitos mematikan seputar angin duduk. Yuk langsung aja kita bedah fakta medisnya. Pernah dengar nggak sih cerita ada orang yang kelihatannya sehat walafiat, tiba-tiba pingsan atau bahkan meninggal dunia pas lagi duduk santai? Nah, di masyarakat kita, kejadian kayak gini tuh sering banget langsung dikaitin sama yang namanya angin duduk. Seolah-olah ada angin kencang yang masuk, terus tiba-tiba kejebak di dalam tubuh dan bikin organ kita berhenti berfungsi. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan murni urusan medis loh, bukan sekedar urusan angin. Dan ini nih yang paling bikin sedih. Karena gejala awalnya itu mirip banget sama perut kembung parah atau mual-mual, orang-orang jadi kehilangan waktu yang super berharga. Pas kondisi ini menyerang, kebanyakan dari kita malah sibuk nyari jamu tolak angin, ngolesin balsem panas, atau yang paling sering ngerukoin punggung korban. Nah, pas lagi sibuk berusaha ngeluarin angin ini, kita malah nggak sadar kalau sebenarnya ada kondisi darurat medis yang bener-bener kritis lagi terjadi tepat di dalam dada mereka. Biar lebih jelas, mari kita bandingin dua hal ini. Kalau masuk angin biasa, itu tuh cuma infeksi virus ringan atau tumpukan gas di lambung, nggak bahaya lah ya. Tapi, yang sering orang sebut sebagai angin duduk itu, aslinya adalah penyumbatan parah pada aliran darah beroksigen yang mau masuk ke jantung Anda. Ini kondisi yang super fatal, bisa merenggut nyawa cuma dalam hitungan menit kalau nggak dapat penanganan medis. Oke, kita masuk ke bagian 1, fakta medis. Angina pectoris. Jadi, apa sih sebenarnya yang lagi terjadi di dalam tubuh kita pas serangan ini muncul? Kalau kita lihat literatur medis, salah satunya dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini, istilah medis yang paling tepat buat kondisi angin duduk adalah angina pectoris. Spesifiknya lagi, ini sering merujuk pada unstable angina pectoris atau angina tidak stabil. Jadi catat ya, ini sama sekali bukan penyakit pencernaan. Ini tuh sindrom klinis di mana ada ketidakseimbangan antara supply dan kebutuhan darah di arteri koroner. Bahasa gampangnya gini, otot jantung Anda itu lagi benar-benar kelaparan dan kehabisan napas karena kekurangan oksigen. Secara medis ada 3 jenis utama angina yang perlu kita tahu. Pertama, angina stabil. Ini biasanya dipicu kalau Anda lagi ngelakuin aktivitas fisik yang berat, pas jantung lagi butuh ekstra oksigen, tapi salurannya agak mampet. Kedua, angina tidak stabil. Nah ini bahaya banget, karena nyerinya bisa tiba-tiba muncul dan menetap walaupun Anda lagi rebahan istirahat, biasanya gara-gara ada gumpalan darah atau lemak. Terus yang ketiga, ada angina varian atau Prince metal. Ini karena kejang pembuluh darah sesaat yang benar-benar bisa menyerang kapan aja tanpa permisi. Lanjut ke bagian 2. Apa yang terjadi di dalam jantung? Emangnya gimana sih prosesnya sampai kondisi ini bisa dibilang sangat mematikan? Coba bayangin arteri koroner di jantung Anda itu kayak pipa saluran air. Nah, ada kondisi yang namanya aterosklerosis. Ini tuh ibarat karat atau tumpukan lemak kotor yang menyumbat si pipa tadi. Sering berjalannya waktu, kolesterol dan lemak bikin dinding arteri makin menebal jadi plak. Akibatnya, jalur darah jadi sempit banget dan darah segar yang mau ngasih makan jantung jumlahnya jadi sangat-sangat terbatas. Bencana sebenarnya dimulai pas plak ini jadi nggak stabil. Kalau plaknya tiba-tiba pecah atau robek, tubuh kita otomatis panik dan ngebentuk gumpalan darah buat nyoba nutup luka itu. Sayangnya, gumpalan darah ini malah bertindak kayak sumbat gabus yang benar-benar nutup total jalur pipa tadi. Aliran darah langsung berhenti 0%, dan disitulah rasa nyeri dada yang luar biasa itu langsung menyerang. Nah, ini dia angka yang paling krusial, 20 menit. Yap. Teks medis negesin banget kalau pasokan oksigen ini berhenti selama kurang lebih 20 menit aja, otot jantung bakal mulai ngalamin nekrosis. Nekrosis itu artinya otot jantungnya mulai mati secara permanen. Ngeri kan? Makanya sejak detik pertama rasa sakit itu muncul, Anda benar-benar lagi balapan sama waktu. Sekarang kita masuk ke bagian 3, kenali gejala dan risikonya. Mengingat waktu terus berjalan, kemampuan Anda buat ngenalin gejala aslinya adalah satu-satunya tameng pertahanan. Harus diingat baik-baik, nyeri angina ini beda jauh sama kembung biasa. Rasanya itu kayak dada diremas kuat-kuat, atau seolah-olah ada batu balok super berat yang nimpa dada Anda. Sakitnya tuh sering menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, atau tembus sampai ke punggung belakang. Terus, biasanya juga dibarengin sama keringat dingin yang ngucur deras, sesak napas parah, dan rasa mual yang luar biasa.
Dan pastinya serangan ini nggak datang tiba-tiba dari langit gitu aja, ada faktor risikonya. Oke, kita emang nggak bisa ngubah usia atau riwayat genetik keluarga kita. Tapi ada faktor-faktor besar yang sebenarnya bisa banget kita kontrol. Kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, diabetes yang nggak kerawat, sampai kolesterol tinggi. Ini semua tuh ibarat mesin turbo yang mempercepat tumpukan plak berbahaya tadi di saluran darah Anda. Masuk ke bagian 4. Pertolongan pertama, angin duduk. Kalau sampai kondisi darurat ini beneran kejadian, tahu langkah ini bisa secara harfiah nyelamatin nyawa orang loh. Berdasarkan panduan medis, langkah pertama yang mutlak wajib dilakuin adalah stop semua aktivitas. Detik itu juga. Arahkan korban untuk duduk atau rebahan santai, biar kerja jantung yang lagi ngos-ngosan itu bisa sedikit bernapas. Kalau korban ini kebetulan emang punya obat resep dokter, kayak semprotan nitrat di bawah lidah gitu, langsung bantu mereka pakai. Dan pastinya langsung siap-siap telepon 112 atau panggil ambulans. Ada satu protokol penting banget dari St. John Ambulance, namanya aturan 5 menit. Gini cara kerjanya. Kalau udah dikasih obat dosis pertama, tapi dada masih sakit selama 5 menit, kasih dosis kedua. Nah, kalau 5 menit kemudian nyerinya tetap nggak hilang, jangan nunggu keajaiban. Anda harus langsung berasumsi kalau ini udah jadi serangan jantung penuh. Langsung bawa ke IGD atau minta pertolongan darurat saat itu juga. Bagian 5. Mencegah serangan jantung koroner. Karena pada akhirnya, cara paling gampang buat selamat adalah mastiin pembuluh darah Anda nggak mampet dari awal. Kabar baiknya, Anda tuh punya kendali penuh untuk melindungi jantung Anda. Mulai aja dari hal-hal simpel, berhenti merokok sekarang juga. Terus, mulai deh perbanyak sayur dan buah yang tinggi serat, kurangin makanan yang berlemak jahat atau santan kental. Sempetin olahraga rutin kayak berenang atau sepedaan, jaga berat badan ideal, dan yang terpenting, pinter-pinter kelola stres. Ini semua investasi jangka panjang yang murah banget buat jantung yang sehat. Jadi, sebagai penutup, tolong ingat pesan ini baik-baik. Kemampuan kita membedakan masuk angin biasa sama mitos fatal ini tuh krusial banget. Besok-besok, kalau Anda dengar ada orang ngeluh dadanya tiba-tiba sakit berat kayak ditimpa beban, sadarlah kalau itu bukan sekedar angin. Itu adalah jeritan minta tolong dari jantung mereka. Apa yang Anda lakukan dalam 20 menit ke depan, benar-benar nentuin hidup matinya. Jadi pertanyaannya, kalau hitungan 20 menit itu dimulai hari ini, tepat di depan mata Anda, apakah Anda udah siap untuk menyelamatkan nyawa?